Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari apa ini? Itulah pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan 120.000 sahabatnya ketika itu. Sebagaimana saat ini di hari Idul Adha. Maka para sahabat menjawab, yaumul haram, hari suci. Maka kemudian beliau melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, tempat apa ini wahai para sahabatku? Saat itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan ibadah haji. Maka para sahabat menjawab, tempat suci. Wahai Rasulullah, bulan apa ini wahai para sahabatku? Para sahabat menjawab, syahrul haram, bulan haram, bulan yang di dalamnya dosa-dosa dilipat gandakan. Idul Adha adalah hari suci bagi kita semua, di mana dosa-dosa Allah lipat gandakan. Rasulullah mengajarkan kepada kita hari ini, bulan ini, dan kota suci. Ketika saat itu Rasulullah sedang berkhutbah, adalah kota yang suci, yang dimana ketika seorang hamba berbuat sebuah dosa di tempat tersebut, dosanya tidak sama, dosanya Allah lipat gandakan. Maka setelah Rasulullah SAW mengajukan 3 pertanyaan di atas, beliau memberikan inti nasihat di hari Idul Adha. Ketika kita tahu hari ini adalah hari yang suci, bulan ini adalah bulan yang suci, dan tempat orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah tempat yang suci, maka Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian suci. Tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan, tidak boleh harta seorang muslim diambil tanpa hak, tidak boleh kehormatan seorang muslim dirobek-robek, dicaci maki dan sebagainya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin, jamaah yang Allah muliakan, di hari Idul Adha Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua prinsip-prinsip, dasar-dasar dalam berukhuwah Islamiyah, dalam menjaga tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Karena Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari ukhuwah Islamiyah. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari ikhwanul muslimin, tali persaudaraan sama orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dasar-dasar tersebut. Ketika hak darah saudara kita dijaga, ketika harta saudara kita jaga,
Dan ketika penghormatan saudara kita jaga, maka terjaminlah apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saling bersaudara. Idul Adha tidak hanya mengajarkan bagaimana keikhlasan kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, namun Idul Adha mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dasar-dasar untuk berukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah kita menjaga darah saudara kita. Masalah darah adalah masalah yang besar. Jangankan darah seorang muslim, darah orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi agama Islam dan dijamin keamanan oleh pemerintah tersebut. Maka kata Rasulullah, "Man qatala mu'ahadan lam yara ra'aital jannah." Siapa yang membunuh orang-orang di luar Islam yang tidak memerangi agama Islam dan diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Lalu bagaimana apabila darah seorang muslim yang ditumpahkan? Allah berikan peringatan kepada kita semua. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, di mana ayat ini mengancam sebuah perbuatan dosa yang memiliki banyak ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Lihat, Allah berikan ancaman yang begitu banyak bagi orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim. Karena darah seorang muslim itu lebih mulia daripada dunia. Kata Rasulullah, "La zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim, daripada tumpahnya darah saudara kita. Kata Allah, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, jazaohu jahannam. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Apa berhenti sampai sini? Belum. Ini baru muqaddimah. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Digunakan kata-kata kekal di dalamnya meskipun yang membunuh seorang muslim, artinya dia akan diazab, dibakar, disiksa dengan waktu yang lama. Karena kita tahu bersama jamaah sekalian, akhir dari seorang muslim adalah Allah keluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang kuat dengan azab neraka yang begitu dahsyat? Ketika seseorang dipakaikan sandal dari neraka, maka otaknya menjadi terbakar. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, "Wa ghadiba Allahu 'alaihi", Allah murka kepadanya, "wa la'anahu", Allah laknatnya, "wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman", Allah sediakan baginya azab yang pedih. Lihat bagaimana ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menumpahkan darah seorang muslim dengan sengaja. Tidak mungkin seseorang yang membunuh seorang muslim ia hidup bahagia, dia hidup dengan ketenangan. Tidak mungkin. Orang yang Allah murka kepadanya, Allah laknatnya, pasti tidak akan tenang kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian prinsip kedua dalam berukhuwah Islamiyah, dalam menjaga tali persaudaraan sesama agama Islam, adalah kita menjaga harta-harta saudara kita, harta tetangga kita, harta keluarga kita. Mengapa demikian jamaah sekalian? Karena masalah harta adalah masalah yang sensitif. Anak bisa membunuh ayah, saudara bisa membunuh saudaranya disebabkan karena harta. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan garis ketika kita menjalin ukhuwah Islamiyah, maka kita menjaga harta saudara kita. Jangan sampai sedikit pun harta saudara kita masuk ke mulut kita dengan cara yang tidak benar. Kullu lahmin nabata min syahshin fannaru awla bih. Kata Rasulullah, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya, lebih pantas untuk mengazabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang Allah muliakan, masalah harta kita harus tahu. Harta yang haram yang kita makan, yang kita berikan kepada keluarga kita, akan berdampak kepada kita.
itu hendaklah kita perhatikan dari mana kita mengambil harta tersebut. Jangan sampai kita merampas harta orang lain, kita mencuri, kita mengkorupsi. Hendaklah kita berusaha untuk menjaga harta saudara kita. Kemudian pilar yang ketiga, pondasi dalam menjaga ukhuwah Islamiyah adalah kita menjaga kehormatan saudara kita. Kehormatan ini masalah yang mahal, terlebih di zaman saat ini. Banyak anak-anak hanya masalah dunia, rela menjatuhkan kehormatan saudaranya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun." Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan dosa besar. Dan Allah gariskan terkait masalah ini dalam Al-Quran agar kita senantiasa tidak bermudah-mudahan untuk bersuuzon kepada saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Wahai orang-orang yang beriman, Allah seru kepada kita kalau kita mengaku orang-orang beriman, jauhilah dari kalian prasangka. Inna ba'dadh dhanni ithmun. Sesungguhnya prasangka itu atau sebagian dari prasangka itu perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan menggibahi tetangga kita, menggibahi saudara kita, menggibahi sesama jemaah kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian? Tentu kalian akan merasa jijik. Tidak ada yang mau makan bangkai saudara kita. Lihat bagaimana Allah memberikan nasihat kepada orang-orang beriman agar kita menjauhi prasangka buruk. Mengapa demikian jamaah? Karena prasangka inilah yang terkadang menghancurkan suatu hubungan. Apabila seorang istri sudah buruk sangka terhadap suami, tetangga berburuk sangka terhadap tetangganya, maka rusaklah ukhuwah Islamiyah. Rusaklah kekuatan kaum muslimin. Kalau kita terhadap saudara kita sudah buruk sangka, lantas siapa lagi yang akan kita percaya? Siapa lagi yang akan kita jadikan jaminan? Kata Allah, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Tapi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibahi saudara kita. Jangan menggibahi keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita. Jangankan menggibahi. Kalau kita berprasangka buruk saja tidak boleh, apalagi kita menggibahi. Yang mana harusnya aib itu kita tutupi, namun kita bongkar di hadapan khalayak yang ramai. Kita bongkar di hadapan orang-orang. Meskipun itu benar, kalau tidak benar maka namanya fitnah, dan fitnah lebih buruk daripada gibah. Kata Allah, apakah kalian mau makan bangkai saudara kalian? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, makan bangkai di sini benar-benar bukan analogi belaka. Seseorang yang terbiasa menggibahi saudaranya, kelak pada hari kiamat akan didatangkan bangkai orang-orang yang digibahinya. Tentu kita tidak akan merasa menginginkan hal tersebut. Tidak ada yang mau makan bangkai manusia. Oleh karena masalah kehormatan adalah masalah yang mahal, masalah yang suci, sebagaimana sucinya hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang Allah muliakan, itulah diantara nasihat yang terpenting yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Ukhuwah Islamiyah terhadap kaum muslimin tanpa memandang suku, tanpa memandang apapun profesinya. Ingatlah firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu saling bersaudara. Ketika kita melihat kesalahan pada saudara kita, nasihatilah dengan baik, bukan dengan cara membongkar aib-aib. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, tegurlah dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Bicara lempar mata, doakan kebaikan untuknya. Karena Allah menginginkan agar kita senantiasa untuk bersaudara. Dan itu digariskan oleh Rasulullah di hari Idul Adha. Kalau Idul Adha tidak bisa lepas dengan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kita wafat justru memiliki dosa-dosa terhadap saudara-saudara kita. Renungkanlah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, bisa zadu ilal ma'ad wa 'ala ibad. Seburuk-buruk bekal yang kita bawa
menuju hari kiamat adalah berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga darah-darah saudara kita, menjaga kehormatan saudara kita, dan menjaga harta-harta saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'aizzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di akhir khutbah Fatihah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.